Saudaraku yang dicintai Allah, dimanapun engkau berada saat ini, hatimu sedang dalam naungan kasih sayang Allah yang tak pernah putus. Namun jika hatimu tengah diselimuti kesedihan, dan jiwamu terasa sempit dan gelisah, maka ketahuilah, engkau tidak sendiri. Setiap hati manusia pasti akan diuji, dan kesedihan adalah bagian dari jalan panjang menuju Allah. Bahkan para wali dan para sufi pun pernah merasakan getirnya luka batin, namun kebanyakan mereka tidak tenggelam di dalamnya. Justru dari kesedihan itulah mereka menemukan rahasia-rahasia ilahiyah yang menenangkan jiwa, menyejukkan batin, dan menguatkan langkah menuju ridhonya. Saudaraku, jangan tinggalkan video ini karena apa yang akan kita gali bisa jadi adalah potongan kunci yang sedang engkau cari-cari selama ini. Banyak dari kita yang baru menemukan titik terang justru saat sudah hampir menyerah. Maka simaklah sampai akhir dengan hatimu terbuka. Semesta TV 69, sehati berkarya membangun negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, jangan bersedih jika Allah belum mengabulkan doamu, sebab sesungguhnya Allah telah menjamin ijabah dalam bentuk yang Dia kehendaki, pada waktu yang Dia kehendaki, dengan cara yang Dia kehendaki. Kalimat ini bukan sekadar petuah bijak, tapi buah dari pengalaman rohani yang dalam. Ketika hati sedang sedih, sebenarnya itu adalah panggilan lembut dari Allah, agar kita kembali menyandarkan seluruh harapan hanya kepadanya. Tidak kepada makhluk, tidak kepada dunia, tapi kepada Dia yang memiliki segala ketenangan. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menggambarkan bahwa hati manusia ibarat cermin. Ketika kotor oleh dunia, maka cermin itu tidak bisa memantulkan cahaya ilahi. Maka kesedihan bisa menjadi pembersih. Dalam kesedihan, Allah sedang menyingkap lapisan-lapisan tipis yang menutup fitrahmu. Ia sedang menghapus debu-debu ujub, riya, cinta dunia yang berlebih, agar hatimu kembali bening, agar hatimu layak menjadi wadah bagi kehadirannya. Dalam kitab Risalah Kusyairiyah, Imam Al-Kusyairi menyebutkan bahwa para sufi sejati tidak melihat musibah sebagai siksaan, melainkan sebagai bentuk tarbiyah, pendidikan spiritual dari Allah. Mereka tidak melihat kesedihan sebagai kehinaan, tapi sebagai jalan untuk mengenal Allah lebih dalam. Maka jika engkau bersedih hari ini, jangan buru-buru mengusirnya. Duduklah bersama kesedihanmu, dengarkan suaranya. Di situ ada pesan Tuhan yang selama ini tak sempat kau dengar dalam kesibukan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Fathur Rabbani menyampaikan bahwa terkadang Allah menahan keinginan kita bukan karena Dia tidak sayang, tapi karena Dia ingin memberi yang lebih baik. Allah menunda bukan untuk menyiksa, tapi untuk menyempurnakan diri kita. Maka jika engkau merasa sedih karena doa-doamu belum terkabul, bisa jadi karena Allah sedang menyiapkan sesuatu yang melebihi apa yang kau bayangkan. Dan kadang, justru dengan menunda, Allah sedang memurnikan cintamu, agar engkau mencintainya karena Dia, bukan karena pemberiannya. Para sufi meyakini bahwa zikir adalah penenang paling hakiki, bukan hanya karena lafadznya, tapi karena zikir adalah bentuk hadirnya hati bersama Allah. Saat hati hadir, dunia tak lagi mengguncangkan. Saat hati menyebut nama Allah, badai di luar sana terasa seperti angin sepoi-sepoi yang akan berlalu. Seperti yang tertulis dalam Al-Quran, Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Ini bukan sekadar teori. Ini adalah pengalaman ruhani yang telah dibuktikan oleh para wali dan sufi dalam tangis malam mereka, dalam sepi mereka yang penuh makna. Ketika Robiah Al-Adawiyah ditanya, mengapa ia mencintai Allah dengan begitu dalam? Ia menjawab, aku mencintainya bukan karena surganya, bukan karena takut nerakanya, tapi karena Dia memang layak dicintai. Inilah puncak dari ketenangan hakiki. Hatimu tidak lagi menuntut apa-apa dari Tuhan, selain hanya ingin berada dekat dengannya.
Jika kita bisa menggeser orientasi hidup dari menerima menjadi mendekat, maka kesedihan akan berubah menjadi karunia. Saudaraku, setiap sedihmu adalah pertanda bahwa engkau masih hidup. Dan selama itu pula pintu-pintu langit belum tertutup. Allah tidak pernah bosan mendengar keluhanmu. Bahkan seringkali, justru ketika semua makhluk telah berpaling darimu, disitulah Allah ingin agar engkau hanya menghadap kepadanya. Inilah rahasia para sufi, bahwa terkadang Allah menciptakan sepi agar engkau tidak lagi bergantung pada yang fana. Ia turunkan sedih agar engkau naik menuju cahaya. Jadi jika hari ini engkau bersedih, maka duduklah tenang. Ambillah wudhu, letakkan dunia sejenak di samping, sebut nama Allah perlahan dengan hati yang tulus. Ya Allah, Ya Latif, Ya Rahman. Dan biarkan hatimu mencair, bukan karena dunia menjadi lebih mudah, tapi karena engkau sedang berada dalam rengkuhannya. Dan jika air mata mengalir, jangan tahan. Biarkan ia menjadi sungai kecil yang mengalirkan bebanmu menuju laut ketenangan. Para sufi memahami bahwa menangis bukan tanda kelemahan, tapi tanda hati yang hidup. Sayyid Ahmad Al-Badawi berkata, tangisan karena cinta kepada Allah lebih mulia daripada tawa karena dunia. Maka, menangislah, tapi jangan dalam kesendirian. Menangislah dalam pelukan cinta Allah, karena itu bukan tangisan kehinaan. Itu adalah air suci yang membersihkan luka jiwa. Ada kalanya kita merasa sendirian, seolah tidak ada satupun yang mengerti perasaan kita. Bahkan saat kita bercerita, orang-orang hanya mendengar kulitnya saja, tidak menyelami kedalaman hati kita. Tapi ketahuilah, Allah tidak seperti itu. Allah Maha mendengar, bukan hanya ucapan, tapi juga detak hati yang tak bisa diucapkan. Dalam Munajat Maulawiyah, Maulana Jalaluddin Rumi mengajarkan, tangismu adalah suara dari jiwa yang memanggil pulang. Maka jangan pernah merasa bahwa sedihmu sia-sia. Bisa jadi, dari air matamu itu, Allah sedang membukakan jalan-jalan baru yang selama ini tertutup oleh egomu. Ketika engkau merasa kecewa pada manusia, jangan jadikan itu alasan untuk menutup hatimu. Kadang Allah menyembunyikan kasih-Nya lewat penolakan orang lain. Syekh Ibnu Ajibah berkata bahwa ma'arif atau pengetahuan ruhani seringkali datang melalui kehancuran ego, kehancuran rencana, kehancuran ambisi duniawi. Dari reruntuhan itulah cahaya muncul. Dari kesedihan itulah muncul kepasrahan. Dan dari kepasrahan itulah muncul rasa cukup. Dan tahukah engkau, rasa cukup itu menurut para sufi adalah salah satu pintu menuju makrifat. Lihatlah kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Beliau dilempar ke dalam sumur, dijual sebagai budak, dipenjara tanpa kesalahan. Tapi tahukah engkau, semua itu adalah jalan rahasia menuju kedudukan tinggi di sisi Allah. Maka jika engkau merasa sedang berada di sumur hidupmu, mungkin Allah sedang menyiapkanmu untuk sesuatu yang jauh lebih agung dari apa yang engkau rencanakan. Sebab jalan takdirnya tidak selalu mulus, tapi selalu penuh makna. Jalan sufi bukan jalan lurus dan mudah, tapi jalan berkah, penuh perjumpaan. Sufi besar lainnya, Imam Junaid Al-Baghdadi berkata, jalan menuju Allah adalah jalan orang-orang yang hancur hatinya karena cinta. Ini bukan sekadar puitis, tapi ini adalah sebuah kenyataan. Kadang Allah pecahkan hatimu agar engkau tak lagi menaruh harapan pada dunia yang rapuh, agar engkau bersandar hanya kepada zat yang tak pernah mengecewakan. Maka jangan takut hatimu hancur, karena justru dari sanalah rahmatnya menyusup masuk, satu demi satu, pelan-pelan, menyembuhkan tanpa kau sadari. Pernahkah engkau merasa tenang hanya dengan mendengar nama Allah? Jika engkau pernah merasakan itu, maka itulah rahasia zikir yang sebenarnya. Bukan hanya lisan yang bergerak, tapi hati yang hadir. Inilah yang disebut oleh para sufi sebagai zikrul qalb, zikir hati, zikir yang meresap. Bahkan satu kata, Allah, yang diucapkan dengan sepenuh hati, lebih menenangkan daripada ribuan kata yang hanya dari bibir.
Maka jika engkau ingin mengobati kesedihanmu, jangan cari jalan di luar dirimu. Duduklah, pejamkan mata, tarik napas dalam, dan ucapkan, Allah, Allah, Allah. Rasakan bagaimana hatimu mulai lembut, terasa hangat, terasa ringan. Dan saat engkau mulai merasa tenang, jangan lupa untuk bersyukur. Para sufi mengajarkan bahwa syukur adalah obat bagi hati yang luka. Syukur bukan hanya atas nikmat, tapi juga atas ujian. Karena mereka tahu, setiap ujian adalah undangan dari Allah untuk naik kelas. Setiap luka adalah jembatan untuk lebih dekat. Maka bersyukurlah meski berat. Karena dalam rasa syukur itu, hati akan menemukan makna di balik derita. Syekh Abu Madian pernah berkata, jika engkau bersedih, jangan buru-buru ingin keluar darinya, tapi carilah Allah di dalamnya. Karena bisa jadi, dalam kesedihan itulah engkau akan mengenal siapa dirimu sebenarnya, siapa Tuhanmu sebenarnya, dan untuk apa hidupmu sebenarnya. Inilah yang disebut oleh para arif sebagai sirrul huzn, rahasia dari kesedihan. Sebuah pintu menuju cinta yang lebih tinggi, lebih murni, lebih dalam. Dan sampai detik ini, saat engkau masih bersama saya di sini, saya tahu bahwa hatimu sedang mencari. Maka teruslah mencari, jangan berhenti, jangan menyerah. Karena setiap langkah yang engkau ambil untuk mendekat kepada Allah akan disambut dengan langkah yang lebih besar dari arahnya. Kata Nabi Muhammad, barang siapa yang mendekat sejengkal kepada Allah, maka Allah mendekat sehasta kepadanya. Maka jangan remehkan langkah kecilmu hari ini. Bisa jadi, itulah awal dari perubahan besar dalam hidupmu. Dan ketika engkau terus melangkah meski dalam tangis, maka disitulah sebenarnya engkau sedang kuat. Para wali tidak menjadi kekasih Allah karena hidup mereka tanpa kesedihan. Justru karena mereka terus berjalan walaupun dalam kesunyian dan luka, mereka dimuliakan. Lihatlah kisah Nabi Ibrahim Khalilullah. Beliau meninggalkan negeri, meninggalkan anak, bahkan hampir mengorbankan yang paling dicintainya demi perintah Allah. Tapi dari ujian itulah lahir ketenangan yang melampaui dunia. Ketika seseorang meletakkan cinta tertingginya hanya kepada Allah, maka dunia ini tidak lagi mengguncangkannya. Itulah yang dimaksud dalam makom ridho, dalam tasawuf. Keadaan hati yang lapang dalam menerima takdir tanpa syarat. Bukan berarti tak pernah sedih, tapi karena ia tahu bahwa di balik semua ini ada Allah yang sedang mengatur dengan hikmahnya. Maka orang-orang yang mencapai ridho, wajah mereka tampak teduh walau hidup mereka penuh ujian. Hati mereka tidak banyak menuntut, karena yang mereka cari bukan lagi kenyamanan, tapi kedekatan. Ini bukan perkara mudah, tapi bukan pula mustahil. Dan siapapun engkau, sejauh manapun hidupmu sekarang, jalan menuju ridho itu selalu terbuka. Ada kalanya seseorang merasa lelah bukan karena ujian, tapi karena terus berperang dengan dirinya sendiri. Maka para sufi mengajarkan, berdamailah dengan takdir, bukan menyerah, tapi menerima dengan sadar. Berdamailah dengan masa lalu, bukan melupakan, tapi melepaskan beban yang tak perlu dibawa lagi. Syekh Zarruq menyampaikan dalam Qawaid At-Tasawuf bahwa penyakit terbesar dalam hati adalah terus menolak apa yang sudah terjadi. Maka ketika engkau mulai ikhlas menerima, walau pelan-pelan, engkau akan mulai merasakan ruang di dalam hatimu meluas dan ketenangan datang perlahan-lahan. Dan saudaraku, jangan pernah merasa bahwa hatimu terlalu rusak untuk kembali kepada Allah. Allah tidak pernah menolak siapapun yang datang dengan tulus, walau hanya dengan sisa tenaga. Dalam Al-Hikam, Ibnu Athaillah menulis, sebaik-baik permintaanmu kepada Allah adalah ketika engkau meminta karena lemahmu, bukan karena layakmu. Artinya, Allah lebih mencintai mereka yang datang karena mereka tahu diri, daripada mereka yang merasa punya hak. Maka kalau hari ini engkau merasa lemah, rapuh, bahkan berdosa, itu justru modal terbaik untuk mengetuk pintu rahmatnya. Jangan tunggu hati sempurna untuk kembali kepada Allah, karena justru dengan membawa hati yang remuk, itulah engkau akan belajar makna cinta yang sebenarnya. Cinta yang tak menuntut kesempurnaan, tapi menerima apa adanya.
cinta dari Allah yang maha menyembuhkan, maha menenangkan, dan tidak pernah bosan menunggu hambanya pulang. Tidakkah itu cukup untuk membuat hatimu diam sejenak dan merenung? Banyak orang mencari jalan keluar dari kesedihan dengan hal-hal di luar dirinya. Tapi para sufi memilih jalan masuk ke dalam jiwa, ke dalam batin, ke dalam zikir. Karena hanya disitulah ketenangan yang tidak tergantung situasi. Ketika engkau bisa duduk dalam sunyi, hanya bersama namanya, dan hatimu terasa penuh, damai, tidak gelisah lagi. Itulah karunia yang lebih besar daripada tawa ramai yang semu. Dan untuk mencapainya, engkau tidak butuh menjadi sufi besar. Cukup jadi hamba yang jujur dalam rasa, yang mau berkata, "Ya Allah, aku tidak kuat, tapi aku tetap ingin dekat." Kita ini, saudaraku, bukan siapa-siapa tanpa Allah. Maka jangan gengsi untuk meminta pertolongan. Jangan malu untuk mengadu. Bahkan ketika lidah tak lagi bisa merangkai doa, cukup hadirkan hatimu. Katakan, "Ya Allah, Engkau tahu," dan itu cukup. Karena dalam diam pun Allah membaca segalanya. Dia tahu beban di dadamu. Dia tahu luka yang kau sembunyikan. Maka jangan tahan semuanya sendiri. Serahkan kepada Dia yang tidak pernah lelah mengangkat beban hambanya. Engkau tidak perlu sempurna untuk dikasihinya. Engkau cukup jujur. Maka jika malam ini atau kapanpun hatimu terasa kosong, sepi, bahkan hancur, jangan cari pelarian. Duduklah, diamlah, hadapkan wajahmu padanya, sebut namanya perlahan, dan rasakan ada sesuatu yang mulai hidup kembali di dalam hatimu. Itulah ruh, itulah fitrah, itulah dirimu yang sejati, yang selama ini hanya menunggu disentuh oleh cahayanya. Dan bilang kau sudah mulai bisa merasakan kehadirannya walau samar-samar. Jangan terburu-buru ingin memeluk semuanya sekaligus. Jalan menuju ketenangan batin tidak dibangun dalam satu malam. Bahkan para wali Allah pun menempuhnya dengan linangan air mata dan sujud yang panjang. Maka pelan-pelan saja, tidak usah merasa tertinggal, tidak usah membandingkan langkahmu dengan orang lain. Setiap jiwa punya musimnya masing-masing, dan bisa jadi musimmu baru akan mekar esok pagi setelah malam ini engkau bertahan dengan sabar. Syekh Abu Hamid Al-Ghazali mengibaratkan hati seperti taman. Jika tidak dibersihkan dari ilalang dunia, maka tak akan pernah tumbuh bunga makrifat di dalamnya. Maka sedih yang engkau rasakan hari ini mungkin adalah cangkul yang sedang menggali tanah hatimu. Mungkin Allah sedang mempersiapkan taman di dalam dadamu, tempat tumbuhnya zikir, doa, dan cinta yang tulus kepadanya. Jangan takut kotor, jangan takut luka. Semua itu bagian dari proses menjadi bersih. Seperti tanah yang basah sebelum menumbuhkan kehidupan, begitu pula hati harus disirami air kesabaran. Ada sebuah kalimat dari Maulana Rumi yang seringkali membuat hati saya bergetar. Ia berkata, "Luka adalah tempat di mana cahaya masuk ke dalam dirimu. Maka jangan tolak luka itu. Terima dia, rawat dia, karena mungkin dari situlah Allah sedang masuk perlahan, membawa ketenangan yang tidak bisa diberikan siapapun kecuali Dia. Dunia boleh mencemooh, orang-orang boleh tak peduli, tapi Allah tak pernah sekalipun berpaling darimu. Bahkan ketika engkau lupa padanya, Dia tetap memelihara jantungmu berdetak. Apalagi ketika engkau mulai mengingatnya kembali, maka cintanya akan menyambutmu dengan pelukan yang tak bisa dijelaskan kata-kata. Saudaraku, ingatlah bahwa tidak ada yang sia-sia dalam hidup ini jika engkau menjalaninya bersama Allah. Bahkan air mata yang jatuh dalam kesendirian pun tidak sia-sia jika disandarkan padanya. Bahkan doa yang belum terkabul bertahun-tahun tetap memiliki nilai, karena selama itu pula engkau terus terhubung dengannya. Dan ketika engkau merasa tak ada yang berubah, bisa jadi justru jiwamu lah yang sedang dibentuk pelan-pelan agar sanggup menerima rahmat besar yang selama ini sedang Dia simpan. Dan jangan lupa saudaraku, ketika engkau sudah merasakan sedikit saja ketenangan, meskipun hanya sekejap, maka jagalah ia. Jangan biarkan ia hilang karena engkau kembali tergoda oleh kebisingan dunia. Ketahuilah, rasa tenang yang datang dari Allah itu mahal. Para sufi menjaga ketenangan batin itu dengan menjaga adab.
Mereka tidak bicara sembarangan, tidak melihat sembarangan, tidak makan sembarangan. Karena mereka tahu, hati yang bening bisa keruh hanya dengan sedikit kelalaian. Maka jagalah hatimu. Rawat ia sebagaimana engkau merawat luka, dengan kelembutan, bukan paksaan. Dan jika nanti engkau mulai merasa gelisah lagi, karena hidup memang selalu naik turun, maka ingatlah jalan pulangmu. Jalan itu bukan di luar sana, tapi ada di dalam dirimu. Kembali saja duduk, kembali pejamkan mata, kembali sebut namanya, Allah. Dan engkau akan tahu bahwa Dia tidak pernah pergi. Yang pergi hanya kesadaranmu. Dan kini, ketika engkau mulai sadar lagi, maka sambutlah cahaya itu. Peluk ia. Jadikan ia temanmu di setiap langkah, agar kesedihanmu tidak lagi membuatmu jauh dari Tuhan, tapi justru lebih dekat kepadanya. Apakah hatimu mulai terasa ringan sekarang, saudaraku? Jika iya, itu bukan karena kata-kata saya, tapi karena hatimu sendiri yang sedang disentuh oleh kelembutannya. Maka bersyukurlah, karena kelembutan itu, bila engkau jaga, akan menuntunmu menuju ketenangan yang sejati. Ketika dunia bising, hati tetap tenang. Ketika semua orang terburu-buru, engkau tetap hening. Itulah buah dari zikir, itulah rahasia para sufi. Itulah ketenangan yang tidak bisa dibeli, tapi bisa diraih oleh siapapun yang benar-benar mencari. Maka saudaraku yang dicintai Allah, jika engkau merasakan sedikit saja ketenangan, jika ada setitik cahaya yang menyentuh hatimu dari apa yang telah kita renungi bersama ini, jangan biarkan ia padam begitu saja. Rawat ia, jaga ia, dan sebarkan ia. Karena bisa jadi ada hati lain di luar sana yang sedang gelap, sedang gelisah, sedang ingin tahu bagaimana caranya menemukan damai. The Power of Love.